dari kitab Ezra. Ketika mendengar berita tentang dosa umat Israel, aku, Ezra, mengoyakkan pakaian dan jubahku dan duduk tertegun. Pada waktu kurban petang, bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diri. Lalu aku berlutut dengan pakaian dan jubahku yang koyak-koyak. Sambil menengadahkan tanganku kepada Tuhan, Allahku, aku berkata, "Ya Allahku, aku malu dan mendapat cela, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu. Dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Pada zaman nenek moyang kami sampai hari ini kesalahan besar, dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan para raja dan para imam diserahkan kepada raja-raja negeri asing. Kami diserahkan dalam kuasa pedang, ditawan, dijarah, dan dihina di depan umum, seperti yang terjadi sekarang ini. Tetapi kini kami mengalami kasih karunia Tuhan Allah kami. Ia meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus. Allah, kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di masa perbudakan kami, sekalipun kami menjadi budak. Tetapi dalam perbudakan itu, Allah tidak meninggalkan kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat keleluasaan untuk membangun rumah Allah dan menegakkan kembali reruntuhannya, serta memperoleh tembok perlindungan di Yudea dan di Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Memang Allah menyiksa, tetapi juga mengasihi. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati, tetapi menaikkan juga dari sana. Tidak seorang pun luput dari tangannya. Terpujilah Allah hidup selama-lamanya. Wartakanlah kebesarannya di sana. Agungkanlah Dia di hadapan segala yang hidup. Sebab Dialah Tuhan kita, Dialah Allah. Ia adalah Bapa kita untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Jika dengan segenap hati kamu berbalik kepadanya, dan dengan segenap jiwa berlaku benar di hadapannya, niscaya Ia pun berbalik kepada kamu, dan wajahnya pun tidak disembunyikannya terhadap kamu. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Pandanglah apa yang dikerjakannya. Bagi kamu, muliakanlah Dia dengan segenap mulut. Pujilah Tuhan yang adil dan agungkanlah Raja yang kekal. Pujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Aku memuliakan Dia di tanah pembuanganku. Kunyatakan kekuasaan dan kebesarannya kepada kaum berdosa. Bertobatlah hai orang-orang berdosa. Lakukanlah apa yang benar di hadapannya. Siapa tahu Ia berkenan akan kamu dan menjalankan belas kasihan kepada kamu. Terpujilah Allah selama-lamanya.
kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka." Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah Injil Tuhan. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Ada yang tidak berdosa? Semua dosa ya? Semua pernah melakukan dosa, pernah berbuat salah. Tetapi berhadapan dengan dosa dan berhadapan dengan perbuatan salah, ada berbagai reaksi. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang kemudian menyadari dan menyesali lalu mengaku dosa, atau ada yang cuek-cuek saja. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana Ezra mengetahui dosa yang dialami oleh bangsa Israel. Mengakui bahwa bangsa Israel, termasuk Ezra juga di situ, melakukan dosa, telah berbuat dosa terhadap Allah. Sehingga dia kemudian menyesal dengan mengoyakkan bajunya dan jubahnya, lalu berdoa kepada Allah. Tetapi ketika berdoa kepada Allah, Ezra juga menyadari meskipun mereka telah berbuat dosa, tidak setia kepada Allah, bangsa ini tetap dilindungi dan dikasihi oleh Allah. Sehingga diberi kesempatan oleh Allah untuk membangun kembali bait Allah dan berdoa kepadanya. Dalam perjalanan hidup kita, dalam pengalaman-pengalaman yang kita alami setiap hari, mungkin kita pernah jatuh ke dalam dosa. Dan lewat bacaan pertama ini, kita diajak untuk menyadari itu dan menyesalinya, dan kemudian merasakan betapa besar kasih Allah kepada kita meskipun kita ini adalah manusia yang sering jatuh ke dalam dosa. Meskipun kita pernah berbuat salah, pernah jauh dari Allah, Allah mengutus Roh Kudus-Nya kepada kita untuk memanggil kita ikut dalam pertobatan. Dan lewat pertobatan ini, kita semakin didekatkan kepada Allah sehingga relasi kita dengan Allah
dapat kembali dipulihkan. Sama seperti yang sedang kita renungkan selama bulan Kitab Suci Nasional ini, kita ingin kembali untuk menghubungkan kembali relasi kita dengan Allah. Sehingga relasi kita dengan Allah sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak-Nya. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, setelah kita menyadari betapa besar cinta Allah kepada kita, meskipun kita adalah manusia yang sering jatuh ke dalam dosa, maka mari kita bersyukur atas segala rahmat yang diberikan kepada kita. Sehingga kita dalam persiarahan kita di dunia ini sungguh-sungguh dapat sesuai dengan kehendak Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.